Yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Abah baru melihat pernyataan Rizik Syihab yang ingin mengadili Jokowi. Siapa kamu ini mengadili Jokowi? Tadi semua. Siapa kamu ini berani-berani nyuruh Pak Prabowo suruh ngadili Jokowi? Tadi. Karena kamu nggak tahu malu. Karena kamu itu lupa sekarang adalah merupakan Panglima Unyil, bukan Panglima Besar. Sadarilah Rizik Syihab dari semua. Dia bukan makin tambah hina lagi. Paling kamu itu bisanya maki-maki kabur. Bagaimana supaya para penjahat ini, termasuk Jokowi dan kroni-kroninya, bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya, bahwa memang Rizik Syihab ini berupaya keras bagaimana menggiring Pak Jokowi agar dihukum atas peristiwa KM 50. Bahkan yang lebih gila pernyataan terbarunya ini pada saat haul atas meninggalnya laskarnya yang 6 orang itu di KM 50. Dia mengatakan Jokowi ini kalau bisa dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Abah Setu yang menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi beberapa waktu yang lalu Habib Rizik Syihab itu meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah. Baik itu yang bermasalah dengan korupsi, baik itu yang bermasalah dengan judi, baik itu yang bermasalah dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM. Ya, pokoknya dari segala bentuk kemungkaran yang merusak negeri ini. Proses hukum, tegakkan keadilan. Kemudian juga mengatakan bahwasanya yang gak peduli siapapun yang terlibat, apakah itu Bapak Jokowi, apakah itu Fufu Fafa dan kroni-kroninya, seret ke pengadilan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, sehingga direspon dan ditanggapi oleh Abah Setu dalam video tersebut. Baik, kita tonton dulu videonya sama-sama, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Abah baru melihat pernyataan Rizik Syihab yang ingin mengadili Jokowi. Siapa kamu ini mengadili Jokowi? Tadi semua. Siapa kamu ini berani-berani nyuruh Pak Prabowo suruh ngadili Jokowi? Tadi. Karena kamu nggak tahu malu. Karena kamu itu lupa sekarang adalah merupakan Panglima Unyil, bukan Panglima Besar. Sadarilah Rizik Syihab dari semua.
biar bukan makin tambah hina lagi. Paling kamu itu bisanya maki-maki kabur. Tapi di kabur kamu yang kedua. Saya tahu modus Anda itu, alibi Anda itu. Barangkali rakyat Indonesia masih mencintai engkau. Engkau lempar granat pada orang. Dor, kabur. Pura-pura umroh. Saya yakin bukan umroh. Umroh itu untuk siapa? Ibadah pada Allah. Tadi semua. Pulang ke sini, tak satu pun yang menyambut. Ya, datang ke lapangan Monas tadi semua. Nggak ada juga yang mendatanginya. Anda sudah habis. Maka kalau karena itu, malulah kalau menurut saya. Ya, kita adalah orang pemaaf. Ya, walaupun bagaimana, saya tidak benci secara pribadi kepada semua klan Ba'alwi, termasuk pada Anda dan semua yang lain. Tapi saya benci kepada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Abah Setu dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana setelah kalian melihat penjelasan penyampaian dari Abah Setu yang terkait menanggapi Habib Rizik Syihab? Apakah kalian sepakat atau tidak? Apakah kalian setuju atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Abah Setu dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Kalaupun kalian tidak setuju, juga silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu tidak ada salahnya. Meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah. Baik itu yang bermasalah dengan korupsi, dengan judi, dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM. Tidak ada masalah, ya. Namun yang menjadi persoalannya kenapa harus dikait-kaitkan dengan Bapak Jokowi, dengan Mas Gibran, ya, dan lain sebagainya. Ya, kenapa seperti itu, Bib? Ya, saya menyimak dan mengamati setiap apa yang dibahas oleh Habib Rizik ini selalu dikaitkan dengan Bapak Jokowi. Ya, kenapa harus begitu? Kalau masalah ingin mencari keadilan, tidak masalah. Namun persoalannya kenapa harus dikait-kaitkan dengan Bapak Jokowi, dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Memang dalam video tersebut tidak menyebutkan nama Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dengan penyebutan yang disebut oleh Habib Rizik adalah Fufu Fafa. Menurut orang-orang ini bahwasanya Fufu Fafa ini adalah akunnya milik Bapak Gibran Raka Buming Raka. Padahal kita tahu sama-sama bahwasanya akun tersebut itu tidak jelas. Ya, tidak jelas kebenarannya milik siapa. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa akun tersebut milik Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jadi seperti itu teman-teman. Kita menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya. Begitu juga dengan wakil beliau, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kita dukung pemerintahannya, kita doakan sama-sama, bagus sebenarnya. Cuman jangan kita memuji-muji Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian kita menghina, mengiring opini, ya kan, mengejek wakil beliau Bapak Gibran Raka Buming Raka. Itu jangan, ya. Karena kedua orang tersebut itu menangnya satu paket. Jadi seperti itu. Apalagi ada upaya-upaya adu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat banyak sekali ya video-video adu domba di media sosial, di YouTube. Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo Subianto bersatu untuk membangun negeri ini bersama-sama. Tidak ada masalah menurut saya. Tokoh-tokoh bangsa ini bersatu tujuannya untuk kebaikan, untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Apa salahnya? Kenapa harus diadu domba? Kalau misalnya ada masalah dengan Bapak Jokowi, itu bisa dibicarakan baik-baik. Ingin mengkritik, silahkan mengkritik dengan cara yang baik-baik, tidak perlu menghina, tidak perlu membuat provokasi dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan pendapat, itu hal yang biasa ya. Itulah yang mewarnai demokrasi kita. Karena ini negara demokrasi. Ya, di negeri ini kita bebas berpendapat, menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi dengan cara yang baik-baik. Kita hidup dengan berbagai macam ras, suku, dan agama. Ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Bagaimana supaya para penjahat ini, termasuk Jokowi dan kroni-kroninya, bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini.
Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya, dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Jadi ini karomah syuhada. Allah bongkar ya ikhwan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir, saudara, mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya, bahwa memang Rizik Syihab ini berupaya keras bagaimana menggiring Pak Jokowi agar dihukum atas peristiwa KM50. Bahkan yang lebih gila pernyataan terbarunya ini pada saat haul atas meninggalnya laskarnya yang 6 orang itu di KM50. Dia mengatakan Jokowi ini kalau bisa dihukum mati. Ini kan saya kira pernyataan yang sangat barbar, karena bagaimanapun kalau kita mempelajari alur daripada kasus KM50 ini, sepakat atau tidak sepakat bahwa kasus ini sudah dianggap selesai. Bahkan waktu itu melibatkan Komnas HAM, dan hasilnya pun kita sudah tahu semua, bahwa dinyatakan kenapa kemudian peristiwa itu terjadi karena dianggap bahwa 6 orang ini akan mengancam aparat pada saat melakukan tugasnya di lapangan. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton isi cuplikan video tersebut. Di awal video tadi ada video dari Habib Rizik Syihab yang membahas terkait masalah kasus KM50. Saya tampilkan video tersebut beberapa menit saja. Kalau ingin nonton secara full, ingin melihat penyampaiannya secara penuh, cari aja di YouTube. Dan di ujung video tadi ada bapak-bapak juga yang menanggapi Habib Rizik Syihab terkait masalah kasus KM50. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.